Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Komar Syakbani, NIM 18032111000015. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi produksi pertanian dari jurnal internasional, yaitu Farm Level Allocative Efficiency of Rice Production in Gulu and Amuru District, Northern Uganda. Efisiensi alokatif tingkat petani produksi beras distrik Gulu dan Amuru, Uganda Utara. Jurnal ini menggunakan pendekatan parametrik stokastik frontier untuk memperkirakan tingkat efisiensi alokatif sumber dayanya. Sebuah studi cross-seksional dilakukan di distrik Gulu dan Amuru di Uganda untuk menilai sumber inefisiensi alokatif tingkat petani dalam produksi beras dengan menggunakan pendekatan perbatasan stokastik. Data dikumpulkan dari sampel acak 200 petani padi dari rakyat. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata AE adalah 75%. Untuk ukuran rumah tangga, jarak ke pusat perdagangan, ukuran pertanian, jumlah perusahaan tanaman, penggunaan tenaga kerja upah, penggunaan bajak sapi, dan akses ke kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi alokatif. Untuk metode penelitian, lokasi penelitian ini bertempat di Gulu dan Amuru, yaitu di Uganda Utara. Untuk teknik sampling, prosedur pengambilan sampel dan tipe data penelitian dilakukan di Uganda Utara. Data dikumpulkan dari sampel acak sebanyak 200 petani. Hasil untuk analisis determinan biaya produksi menggunakan fungsi biaya stokastik mengungkap bahwa biaya produksi sangat bergantung pada output P kurang dari 0,01. Selain itu, biaya tenaga kerja per unit secara signifikan P kurang dari 0,01 mempengaruhi biaya produksi. Harga benih dan sewa lahan bukan merupakan penentu biaya yang signifikan. Para petani padi yang menggunakan tenaga kerja upahan mengeluarkan biaya yang lebih banyak daripada yang tidak menggunakan tenaga kerja upahan. Dampak itu, tenaga kerja upahan biaya produksi beras dapat dikaitkan dengan fakta biaya tersebut. Tenaga kerja biasanya tinggi untuk kegiatan tertentu dalam produksi beras. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja selama satu periode seperti penyiangan dan panen. Selain itu, tidak terdapat perbedaan biaya produksi beras yang signifikan di Kabupaten Gulu dan Amuru. Elastisitas biaya disajikan pada tabel di samping, tabel 3. Misalnya, peningkatan produksi beras sebesar 1% cenderung terkait dengan kenaikan 0,29% persentase biaya produksi beras, sedangkan kenaikan 1% dalam biaya tenaga kerja yang digunakan untuk produksi beras kemungkinan besar akan meningkatkan biaya produksi sebesar 0,50%. Skor efisiensi rata-rata produksi beras di Uganda Utara. Semua rumah tangga secara teknis dan ekonominya tidak efisien dalam produksi berasnya. Artinya tingkat efisiensi kurang dari 100%. TE, EE, dan AE adalah 78%, 59%, dan 75%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa petani tidak dapat meningkatkan produksi beras mereka sebesar 22%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa mereka dapat menekankan biaya produksi mereka sebesar 41%. Hasil ini menguatkan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa petani tidak melakukan untuk mencapai efisiensi maksimum. Misalnya, rata-rata untuk petani kentang di Uganda Barat Daya adalah 69%. Terdapat efisiensi ekonomi rata-rata petani berbasis ubi kayu di negara bagian Cross River di Nigeria adalah 58%.
Sedangkan Tijani dan Bakari melaporkan bahwa efisiensi alokasi rata-rata untuk produksi padi tada hujan di Taraba negara bagian adalah 69%. Untuk kesimpulan, analisis efisiensi alokasi produksi beras di Uganda Utara memperoleh hasil yang sudah disediakan lebih banyak bukti ketidakefisienannya dalam produksi beras. Petani dapat mengalokasikan kembali sumber daya untuk mencapai efisiensi yang jauh lebih tinggi. Realokasi sumber daya ini dapat dilihat oleh petani yang menguatkan output mereka sebesar 22%, sekaligus mengurangi biaya sebesar 41%. Petani bisa menyesuaikan kombinasi masukan ke tingkat yang mencapai biaya maksimum sekaligus untuk menghasilkan keluaran semaksimal mungkin. Dalam beberapa kasus, petani harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk per unitnya jika tenaga kerja upahan mereka menjadi efisien. Namun, kenaikan tingkat upah meningkatkan biaya sehingga mengurangi efisiensi alokatif pertanian. Faktor sosial ekonomi berpengaruh pada realokasi sumber daya untuk tujuan mencapai AE. Misalnya, rumah tangga dengan tenaga kerja yang melimpah dapat mendorong untuk melakukan kegiatan non-pertanian lainnya sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja mereka. Untuk memastikan bahwa petani di wilayah tersebut keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas status ketahanan pangan mereka, penting bagi mereka untuk meningkatkan AE-nya, terutama dalam menghadapi sumber daya yang menipis. Meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja akan membutuhkan pilihan untuk kegiatan ekonomi dan pertanian dicairkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerjanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.